Maka dari itu mantan peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) itu mengingatkan pemerintah hendaknya tidak menyederhanakan masalah hidden debt karena totalnya kini mencapai 17,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sobat semuanya, kita menghargai apa yang sudah dikerjakan pemerintah dengan kemajuan infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi juga dengarkan pendapat yang mengkhawatirkan pembangunan infrastruktur yang cenderung ugal-ugalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat semuanya, karena video ini menarik untuk dibahas terkait dengan hidden debt, utang yang tersembunyi. Jadi sobat RH sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapatkan video yang viral mengenai hidden debt, utang BUMN atau pemerintah Indonesia atau Indonesia ya ke China, dan itu tidak dicatatkan tetapi menjadi hutang yang tersembunyi, dianggap hidden debt. Dan televisi dari Asia Selatan tersebut, ya mungkin negara-negara Asia Selatan karena bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Asia Selatan, menggambarkan bahayanya utang itu karena beberapa negara itu terkena debt trap, ya, jebakan utang, seperti negara Sri Lanka misalnya, negara di Afrika, Angola dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kemudian hal yang sama terjadi dengan Indonesia karena mengutang dari China dan kita tidak mampu membayar, maka terpaksa BUMN kita yang digadaikan misalnya. Coba kita bacakan kekhawatiran dari Bima Yudhistira ini, ya, seorang ekonom muda yang kritis, yang dulu pernah ngajak debat staf milenial presiden. dia ajak debat itu, ya. Oke, coba kita bacakan. Ekonom kebijakan utang tersembunyi Jokowi bahayakan ekonomi Indonesia. RMOL Network, Direktur Center of Economic and Law Study Chelios Bima Yudhistira mengatakan kebijakan utang tersembunyi hidden debt di masa Presiden Joko Widodo naik drastis dan sangat berdampak pada perekonomian dalam negeri. Sebab, kata Bima, hidden debt merupakan utang pemerintah yang seolah ditanggung badan usaha milik negara dan dicatat sebagai utang korporasi. Padahal ada dana pemerintah untuk membayar cicilan utang dan sebagian risiko juga ditanggung pemerintah, kata Bima kepada kantor berita RMOL. Menurut Bima, hidden debt punya mekanisme bayangan yang di atas kertas seolah pinjaman berbentuk B2B, business to business, antara BUMN dan perusahaan China. Pada prinsipnya negara melakukan bailout kepada proyek infrastruktur melalui PMN ke BUMN apabila BUMN bermasalah dalam pengerjaan proyek, kata dia. Bailout itu talangan, ya. Maka dari itu mantan peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) itu mengingatkan pemerintah hendaknya tidak menyederhanakan masalah hidden debt karena totalnya kini mencapai 17,8 miliar dolar Amerika Serikat. Berapa triliun, ya? Hidden debt atau utang tersembunyi cukup membahayakan ekonomi, khususnya APBN. Ini naik signifikan sejak 2015, pungkas Bima. Dan ini BUMN terancam digadai karena Jokowi berhutang sembunyi-sembunyi. Jokowi, ya. Republik Merdeka, keuangan negara semakin terbebani akibat pemerintah mengambil utang secara sembunyi-sembunyi dengan mekanisme business to business antara badan usaha milik negara dan perusahaan China. Direktur Center of Economic and Law Study Chelios Bima Yudhistira mencatat utang tersembunyi atau hidden debt terjadi sejak tahun 2000. Tetapi melonjak di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 sebesar 17,8 miliar dolar Amerika Serikat nilai hidden debt Indonesia, kata Bima.
Ia mengalkulasi nilai utang tersembunyi menambah besar utang pemerintah yang tercatat dalam APBN ya, yang mencapai 7.849 triliun. Maka dari itu kalau kita jumlah total utang pemerintah bukan hanya yang ada di APBN, tapi juga beberapa utang BUMN itu kalau ditotal besar sekali tuturnya. Oleh karena itu Bima menilai jor-joran belanja infrastruktur Jokowi lewat utang tersembunyi kepada pemerintah Cina mengancam usaha BUMN. Beresiko APBN akan terbebani oleh skema utang tersembunyi, BUMN bisa digadaikan dan masuk skema privatisasi, proyek yang dikerjakan BUMN makin komersil dan intervensi politik oleh kekuatan kreditur asing, demikian Bima menambahkan. Jadi sahabat sekalian, peringatan Bima Yudhistira ini tidak main-main karena kalau menurut Misbahun ya pernah kita bahas utang BUMN itu mencapai 8.500 triliun. Tadi 17,8 itu kalau dikalikan 15.000 berapa ya? Kira-kira begitulah. 8.500 kemudian ditambah juga kewajiban asuransi ASN dan pegawai Polri, TNI Polri itu mencapai 20.750 triliun, setara dengan GDP. Jadi sudah 100% dari GDP, bahkan lebih besar utangnya dibandingkan GDP karena GDP 19 ribuan. 19.000 sampai 20.000. Jadi saudara sekalian, ini bukan hal yang main-main ya. Karena kalau seandainya misalnya business to business antara BUMN dan perusahaan Cina itu katakanlah perusahaan BUMN gagal bayar, maka kan pemerintah yang akan menalangi bailout. Jadi pemerintah yang kemudian bisa mengambil alih utang tersebut, walaupun dalam pembukuan utang BUMN itu tidak dicatat sebagai utang negara, tapi keuangan BUMN dicatat sebagai keuangan negara. Itu yang ada praktiknya selama ini. Jadi jor-joran proyek infrastruktur era Presiden Jokowi itu dibiayai dari utang yang bejibun, terutama dari China, dan tidak dicatatkan sebagai utang negara karena tidak masuk neraca APBN, padahal itu akan membebani APBN dalam bentuk macam-macam, bailout PMN terutama ya, penyertaan modal negara seandainya in case proyek infrastruktur tersebut memang tidak bisa berjalan secara baik. Beberapa proyek infrastruktur memang diberikan PMN ya, penanaman modal negara. Sobat semuanya, kita menghargai apa yang sudah dikerjakan pemerintah dengan kemajuan infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi juga dengarkan pendapat yang mengkhawatirkan pembangunan infrastruktur yang cenderung ugal-ugalan. Coba lihat Agus Pambagio ya, ketika diinterview oleh Akbar Faisal. Agus Pambagio ini seorang yang kritis ya, bekas yayasan konsumen ya, lembaga konsumen, tetapi banyak membantu pemerintah kan, kegiatan-kegiatan pemerintah dia banyak bantu. Di mana saja karena ada tipe orang seperti itu ya, bantu pemerintah banyak. Tetapi yang terjadi adalah dia sendiri mengkritik proyek infrastruktur Presiden Jokowi yang dianggapnya ada yang mubazir, ada yang kemahalan, ada yang macam-macam lah. Perlu bos proyek, tapi kita tentu pengen infrastruktur yang memang bermanfaat ya, efektif, efisien, bukan infrastruktur asal jadi, asal cepat. Tapi yang terjadi adalah pemborosan yang luar biasa atau proyek infrastrukturnya tidak digunakan dengan cara yang baik sebagaimana maksud awalnya ya. Dan tujuannya yang paling penting yaitu untuk memudahkan arus barang dan jasa agar barang dan jasa itu menjadi lebih mudah dijangkau, didapatkan dan jauh lebih murah. Tapi it doesn't happen yet. Belum terjadi persoalannya. Sobat semuanya, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Tetapi saya pengen kita tengok polling yang pernah saya sampaikan tadi ya, walaupun sudah tertindih ditimbun oleh video-video yang ada yang kita buat setelah polling diadakan. Tapi ini ada ya. Apakah Anda percaya masih ada skenario tunda pemilu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dari pihak istana? 73.000 yang voting, percaya 92% dan tidak percaya 8%. Jadi masih banyak yang percaya bahwa akan ada perpanjangan atau upaya memanjangkan masa jabatan Presiden Jokowi dengan cara mekanisme menunda pemilu ya. Salah satunya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah sebelumnya sempat dicoba-coba juga di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika mengabulkan permohonan atau gugatan Partai Prima.
Ini mana yang Anda percaya soal cawe-cawe Jokowi? A. Ingin memenangkan capres jagoannya, ingin pemilu jujur dan adil. 87.000 yang voting, dan yang masih banyak, yang lebih banyak yang percaya adalah ingin memenangkan capres jagoannya 94%, sementara 6% itu mengatakan ingin pemilu yang jujur dan adil. Sobat semuanya, coba kita sedikit bacakan komentar Sobat RH terkait dengan tema cawe-cawe ini ya. Oh, cawe-cawe bukan ya. Tema hidden debt, utang yang disembunyikan atau yang tersembunyi yang bisa membuat negara ini bankrupt kalau seandainya tidak di-manage secara baik, karena utang toh harus dibayar ya. Bisa dibayar dengan fresh money, tapi bisa juga dibayar atau harus dibayar dengan project misalnya. Kerjanya kok cuma ngutang. Oke, konten yang memprihatinkan dan penuh harap. Apa maksudnya? Kota Serang, Banten hadir. Sepertinya Indonesia entah tahun kapan akan berperang atau dijajah oleh kaum yang cirinya bermata sipit. Menurut saya Indonesia versus China. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi jangan lupa, perang itu bisa hard war juga soft war. Jadi perang hard war mungkin tidak terjadi, tapi hard war tidak terjadi, tapi soft war sudah terjadi. Jadi perang yang menggunakan bukan lagi fisik, tetapi perang-perang melalui teknologi, melalui intervensi, invasi ekonomi dan lain sebagainya. Semoga negara ini cepat terhindar dari utang yang hanya akan membebani rakyat. Apakah masalah ini nggak terendus oleh para dewan-dewan yang terhormat itu? Ya terendus, tapi mereka nggak berani ngomong kan. Jujur bang, ekonomi sekarang lagi sulit, bahan pokok TDL, BBM benar-benar nyekik rakyat kecil. Rezim Edan bilang baik-baik saja. Kalau saya hadir langsung saat debat SMA yang orang rezim stres, saya mau kemplang tuh mulu. Apa nggak jelas ini ya? Oke, jangan marah-marah. Kita harus tetap konstruktif. Cuma bisa ngelus dada sama rezim sekarang. Memang Indonesia mau dihancurkan. Mudah-mudahan Allah jaga NKRI. Mungkin dia merasa negara ini seperti perusahaannya sendiri, bukan milik seluruh rakyat Indonesia, maka jadinya ngutang diam-diam. Yang anti Jokowi mau enak, nggak mau mikir. Maksudnya apa nih ya? Kok rezim ini cuma bisanya ngutang? Lebih bagus tukang bakso yang jadi oke. Berlahan tapi pasti rezim Pak Adi saat ini sedang menuju jurang. Oke. Negara koruptor saja. Oke. Mau ngomong apapun buzzer RP nggak bakal ngaruh karena ngomong tak berdasarkan fakta dan nyinyir. Maksudnya apa nggak jelas ya. Kota Palu, Sulawesi Tengah, nyimak Bung RH keren, cadas. Ngeri ya nya Bang Refli, saat bangun tidur negara kita udah dijual. Selamat pagi, saat ini Anda berada di Republik Rakyat China. Ya, mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya. Tapi bagaimanapun yang namanya utang itu mulai dari utang yang resmi dicatat dalam APBN dan hidden debt-nya dari utang BUMN yang katanya pakai business to business, plus kewajiban-kewajiban pemerintah ya untuk asuransi ASN, TNI Polri dan ASN secara keseluruhan, itu ya tidak gampang juga ditalangi. Maka kita gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. 800 sampai 1000 triliun hanya untuk bayar utang. Hampir sepertiga dari APBN kita. Itu saja Sobat RH sekalian. This is the time to take a rest ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.